Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akikah anak merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang tua sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, Nabi SAW bersabda, anak digadaikan dengan akikahnya yang atau idealnya disembelih hewan akikah dari hari ketujuh atau kelahirannya, dan dipotong rambut kepalanya serta diberi nama. Sunnah menunaikan akikah anak yang belum berusia balik sebenarnya dibebankan kepada orang tua. Dengan demikian manfaat dari mengakikahi anak yaitu, kelak anaknya bisa memberikan syafaat, dapat didapatkan oleh orang tua karena sudah menunaikannya. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Kubra berbeda dengan akikah, maka sesungguhnya kemanfaatan akikah menyebabkan anak dapat mensyafaati ayahnya. Seperti yang dikatakan para mujtahid. Hukum akikah pada dasarnya, hukum akikah sama dengan kurban dalam berbagai aspek, sebagaimana fatwa Abu Bakar bin Muhammad Syato al-Dimyati dalam karyanya I-Anah al-Tolibin, Juz 2, Vol. 560. Akikah seperti kurban dalam mayoritas hukumnya, meliputi dalam jenis, umur, tidak memiliki aib, niat, memakannya, mensedekahkannya, wajib sebab nazar atau sebab menjadikannya sebagai kesanggupan. Dari fatwa di atas tersebut, orang tua yang mengakikahi anaknya hukumnya sama dengan kurban untuk dirinya sendiri, sehingga berlaku konsekuensi yang sama seperti kurban untuk diri sendiri. Hukum memakan daging akikah. Ada beberapa kategori akikah sesuai dengan niatnya untuk mengetahui hukum memakan. Di antaranya 1. Akikah sunnah pada kategori ini, maka Fatawa Al-Kubra menjelaskan, dari ketentuan ini atau mengakikahi anak seperti berkurban untuk dirinya sendiri, maka diperbolehkan baginya atau ayah, memakan daging akikah tersebut seperti halnya diperbolehkan memakan daging kurban dari dirinya sendiri. 2. Akikah nazar. Pada kategori ini, akikah menjadi wajib karena orang tua telah bernazar atau menyanggupi dan menentukan kambing tertentu yang akan digunakan untuk mengakikahi anaknya, maka dia dan orang yang wajib dinafkahinya atau termasuk ibu dari anak yang diakikahi, dilarang memakan daging tersebut. Seperti halnya dalam permasalahan kurban. Abu Bakar bin Muhammad Syato al-Dimyati dalam karyanya I-Anah al-Talibin, Juz 2, Vol. 560. Dan akikah yang wajib atau ta'yin, sebab nazar maupun kesanggupan, seperti berkata, bagi Allah atasku, saya berakikah dengan kambing ini, atau berkata, saya jadikan binatang ini sebagai akikah dari anakku. Maka menjadi wajib atau ta'yin, dan tidak boleh sama sekali memakan binatang akikah tersebut. Dalam Tausyek Ibnu Qasim Vol. 271 dijelaskan dan orang yang berkurban serta orang yang wajib dinafkahi olehnya tidak boleh memakan sedikit pun dari kurban wajib sebab nazar tersebut. 3. Akikah wasiat. Apabila akikah dari seorang yang meninggal dunia berdasarkan wasiat kepadanya, maka dia atau orang yang diwasiati dan orang-orang kaya dilarang memakan daging akikah tersebut, sebagaimana hukum dalam kurban. Sesuai dengan penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam karyanya Tuhfah Al-Muhtaj, apabila dia berkurban dari orang lain, seperti halnya mayat yang berwasiah kepadanya untuk berkurban atas nama dirinya si mayat, maka dia atau orang yang diwasiati, dan orang-orang kaya tidak boleh memakan daging tersebut. Imam Kafal mengalasi sebab sesungguhnya kurban diperuntukkan untuk si mayat, maka tidak halal memakan atau bagi orang yang diwasiati dan orang kaya, kecuali dengan izin, dan meminta izin pasti sebuah uzur atau tidak mungkin. Syarat hewan akikah. Hewan sembelihan mempunyai syarat. Domba akikah kambing, baik jantan maupun betina. Domba, sapi, atau unta. Hewan akikah mesti dalam suasana sehat, jangan ada cacat dan dalam keadaan sakit. Hewan akikah mesti fauna yang sudah pantas disembelih laksana, mana halnya hewan kurban. Terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, maka dukung channel ini dengan cara
subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.